Welcome to Empatia Show, Spirit of Life. Ada derajat yang harus kita angkat. Ada cacian yang harus kita buktikan. Bersama menuju sejahtera. Selamat datang di Empatia Podcast Show. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Delanggu. Itu adalah tokoh pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah pemberdayaan masyarakat desa. Kita sudah kerawan beliau Bapak Thomas Sutana. Untuk masyarakat Klaten pada umumnya agar lebih mengenal Anda, masyarakat Delanggu mungkin sudah familiar dengan Pak Tono ini, mungkin lebih intensif bisa lebih diperkenalkan untuk masyarakat Klaten. Monggo Pak Tono. Terima kasih, selamat malam untuk Mas Ferry dan sahabat Empatia. Sahabat Empatia. Sebetulnya sebutan pemberdayaan masyarakat desa bagi saya itu terlalu tinggi. Saya belum apa-apa. Cuma memang saya berusaha untuk memberdayakan masyarakat desa karena itu merupakan passion saya ya. Jadi masih jauh lah diri saya disebut pemberdayaan masyarakat desa. Tapi itu juga menjadi tantangan bagi saya. Sehingga suatu saat betul-betul saya menjadi seorang pemberdaya sejati. Itu Pak Tono bisa ceritakan untuk riwayat atau biografinya untuk sahabat Empatia di Kabupaten Klaten. Baik, berkaitan dengan pemberdayaan, karena ini tidak lepas dari pekerjaan saya sehari-hari ya. Karena saya sebagai seorang pendamping lokal desa, saya bagian besar TPP ujung tombaknya pemberdayaan Kemendes PDTT di garda terdepan. Berarti saya bersama rekan-rekan TPP khususnya PLD selalu bersinggungan, selalu berkomunikasi dengan masyarakat desa. Ya mau tidak mau, salah satunya saya bersama teman-teman tentu akan berurusan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Terlalu keren loh Pak, jangan seorang magister S2 itu berkecimpung dalam pendampingan lokal desa, terlalu mentereng loh Pak. Sebetulnya tidak juga ya, di luar negeri ya, di luar negeri itu guru TK, ya, guru SD yang elementary itu yang mengajar itu justru magister. Artinya apa? Pendidikan di bawah yang paling dasar itu harus diajar oleh guru-guru yang betul-betul profesional. Dia udah menguasai kompetensi dan sebagainya, sehingga para peserta didik di TK, di SD itu memperoleh pendidikan yang benar. Tapi kan di Indonesia sesuatu yang wow, seorang magister itu masih dianggap harusnya berposisi. Ya mungkin itu pandangan umum di masyarakat begitu ya. Nah, justru ini buat tantangan para lulusan perguruan tinggi ya, baik itu ya S1, S2 dan sebagainya, sedikit banyak mau meluangkan waktu lah untuk memperhatikan desa. Jadi jangan memperhatikan dirinya sendiri, fokus terlalu pada pekerjaannya tapi lupa pada masyarakat. Karena apa? Karena kita bagian dari masyarakat. Pertanyaannya ya sederhana, sumbangan apa sih yang bisa kita berikan pada masyarakat desa? Koyo pituture Presiden Amerika itu. Ya kurang lebih semacam itu, John F. Kennedy. Iya, itu kan yang sangat melegenda sampai kata-katanya. Terus gini Pak, saya tracking jenengan di berbagai informasi bahwa terjadi transformasi pada diri Pak Tono dari seorang akademisi sekarang menjadi seorang tokoh pemberdayaan ataupun dalam hal
pendampingan di desa-desa. Apa benar hal tersebut, Pak? Disebut transformasi, ya mungkin tidak tepat 100%. Karena basic saya kan seorang pendidik. Saya Di mana itu, Pak? S1 bahasa Inggris, lalu ambil S2-nya juga bahasa Inggris Wah, keren. di Jakarta, lalu saya mencoba ambil S3 teknologi pendidikan. Nah, pendidik itu pada dasarnya kan juga seorang pemberdaya. Artinya apa? Seorang pendidik itu akan berusaha keras membuat atau memampukan peserta didik dari tidak mampu menjadi mampu. Dari yang peserta didik itu punya potensi yang mungkin terpendam, tapi dengan sentuhan peserta dengan seorang pendidik, potensi yang ada dalam diri peserta didik itu kan bisa jadi dikembangkan. Jadi seorang guru itu sebetulnya tidak akan mengejar nilai-nilai akademis yang harus tinggi 9, 10. Enggak, prinsip saya seorang pendidik itu bagaimana bisa mengubah besi menjadi emas. Jadi kalau saya ngajar, saya mendidik siswa, awalnya besi, inputnya besi, lalu lulus juga besi, itu buat saya ya tidak ada kepuasan. Tapi gitu. apa tidak ada perbedaan pola, Pak, antara seorang pendidik pengajar dengan seorang pendamping desa? Karena biasanya polanya pengajar pendidikan top down, up down gitu loh, Pak, ataupun direct apa non direct apa ya, satu arah, Pak. Tapi kalau pemberdayaan itu kan, pendampingan itu kan kesetaraan, Pak. Ya, kurang lebih semacam itu. Seolah-olah guru, seorang pendidik itu terlalu apa ya, dipandang diktator, penguasa di kelas. Sebetulnya kalau belajar betul itu enggak, tetap peserta didik itu subjek. Hanya sekarang ketika saya masuk dalam masyarakat desa, pendampingan saya. Wilayah mana, Pak? Bisa jelaskan? Kebetulan saya membawa desa Krecek, Mendak, Seribit, Banaran. Delanggu ya, Pak? Di Kecamatan Delanggu. Nah, hanya beda tempat, beda yang dihadapi, tapi substansinya sama. Saya mesti melakukan dialog-dialog, komunikasi dengan Tapi kan tidak seluruh stakeholder desa. tidak semudah mengarahkan murid kalau dengan masyarakat desa, Pak. Ya itu seni, seni dan tantangan bagi saya seorang PLT itu seni. Jadi saya tidak cukup ketika mau membantu mendampingi desa maju, saya tidak cukup hanya berhenti di balai desa, ketemu kepala desa, ketemu perangkat dan sebagainya. Itu jauh dari cukup. Saya harus ketemu dengan stakeholder yang lain seperti BPD, Pak RW, Pak RT, dengan masyarakat desa. Saya harus keliling-keliling karena dengan banyak dialog keliling desa, saya kan bisa mengenali potensi-potensi. Oh, ini desa Banaran itu potensinya ini, desa Mendak potensinya ini. Jadi saya memetakan. Ketika saya melihat ada potensi, yaitu saya angkat, saya pancing untuk didialogkan. Gini, Pak, triggernya jenengan atau pemicu jenengan mengabdikan, mendedikasikan kepada masyarakat desa, apa itu? Saya secara pribadi kan terpanggil, karena sebelum saya balik ke kampung Delanggu, saya hampir 20 tahun tinggal di Jakarta. Iya. Ya, saya Kota ngajar, besar metropolitan. ya saya ngajar bahasa Inggris. Karena sesuatu hal saya balik, tapi Hijrah. ya, sesuatu hal yang positif loh ya. Iya. Saya balik, lalu saya hanya bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya sumbangkan untuk desa. Karena selama ini
saya kan hidup di desa. Saya menghirup udara dari kecil sampai dewasa, sampai umur usia SMA, saya dari desa. Teman-teman saya di desa. Yang saya injek dulu ya tanah desa. Tapi ketika saya udah katakanlah lulus dan bekerja, saya kan meninggalkan desa. Jadi saya belum punya kontribusi atau peran sama sekali untuk desa. Nah, ini saya sekarang punya waktu banyak. Punya kewenangan? Oh, enggak juga kewenangan. Apa itu? Seorang TPP, PLD tidak punya kewenangan. Jadi TPP itu semacam pendamping. Jadi ya menganut filosofinya Ki Hajar Dewantara, Tut Wuri Handayani. Ngetutke nang mburi ya. Ya, kurang lebih semacam itu. Jadi yang maju harus desa. Jangan PLD-nya Oh ya. iya. PLD harus tetap konsep di pendamping belakang. seperti itu. Iya. Kalau mentok di samping ya ayo nang mburine ae nang guyung. Di belakang desa harus Wali menang samping aja maju. terdepan. Nanti kalau saya di depan, desa di belakang, wah itu menyalahi kodrat pemberdayaan. Ya. Jangan sampai lah. Jadi ada sisa-sisa waktu entah 5 tahun, 10 tahun, paling tidak saya bisa menyumbangkan lah tenaga, waktu, pemikiran untuk kemajuan desa. Terus gini Pak Tono, selain aktivitas Anda di normatif tupoksi Anda sebagai PLD itu, hal apa yang Anda lakukan untuk memacu masyarakat di desa itu untuk berdaya? Hal apa yang Anda lakukan saat ini atau yang sudah Anda lalui? Apa saja Pak? Saat ini saya mencoba sendiri ya, memang membangun kelompok-kelompok pemberdayaan. Itu Mama di Seribit, kelompok Minagata Makmur. Itu apa bisa cerita? Itu kegiatannya budidaya ikan nila dan lele. Kemudian ya di Delanggu saya kelompok namanya belum, tapi kegiatannya budidaya domba. Domba, kambing. Ya, kambing. Dus gembel ya Pak? Ya, kurang lebih semacam itu, gibas atau wedus gembel. Lalu di Mendak saya diminta untuk mendampingi kelompok Gemuis. Kelompok Gemuis itu generasi muda Islam. Mohon maaf, itu pembiayaan dana desa atau gimana? Nah, sementara ini kelompok-kelompok yang saya bangun itu boleh katakan belum dilirik oleh pemerintah desa. Kenapa ya Pak? Belum dilirik. Apa yang salah? Masa saya menarik itu nggak dilirik? Sebetulnya bukan persoalannya bukan salah dan tidak benar ya. Persoalannya di sini kan kesadaran lah, kepedulian gitu ya. Kenapa? Saya secara spesifik tujuan dana desa itu kan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi ini tujuannya. Program-program yang ada di dalam APBDes itu seharusnya dipertanyakan lebih lanjut. Apakah program yang dijalankan selama 1 tahun itu untuk mencapai kesejahteraan tidak? SDM masyarakat bisa jadi meningkat atau tidak? Nah, kalau tidak meningkat kesejahteraannya, tidak meningkat SDM-nya, ya menjadi tanda tanya gitu loh. Tapi Anda saya lihat itu sosok yang out of the box Pak. Yang lainnya itu sibuk nanam jagung, padi. Anda itu saya lihat itu malah nanam apa? Porang. Dari yang di masyarakat sekitar dianggapnya itu hal yang apa ya, belum banyak yang tahu, tapi Anda berani melakukan hal tersebut. Sejauh mana Anda menjalankan untuk bertani porang? Nah, salah satu ciri seorang entrepreneur, pengusaha, itu kan berani mengambil risiko. Ya. Jadi apapun, kalau kita takut mengambil risiko, ya kita akan stagnan, diam di tempat. Sepakat. Masalah nanti berhasil atau tidak itu urusan belakangan, ya. Tapi tetap harus ada upaya meminimalkan risiko. Nah, upaya minimalkan risiko itu kan nanti kan bisa diterjemahkan
dalam SOP. Bukan masalah berani dan tidak gitu loh. Tapi sepak terjang Anda ini sih saya lihat apa ya, menarik para yang di atas sana, ya sebutlah Menteri Desa lah, sampai tertarik dengan apa yang Anda lakukan. Ini kan hal yang luar biasa bagi sejumlah para pemangku kepentingan ataupun pengambil kebijakan ini Pak. Beberapa kali kan Ya, Anda ya. undang juga datang Saya ke 2 kali. Wah, Iya. iya. Siapa sih Pak Menteri Desanya? Dikunjungi Gus Abdul Halim Oh. atau lebih terkenal Gus Halim. Memang saya dikunjungi 2 kali. Yang pertama saat budidaya pepaya, lalu sama kegiatan rumah belajar. Tapi yang saya lihat sebetulnya itu juga bukan sesuatu yang luar biasa. Wah, Tapi luar biasa, Pak. saya melihat pedulinya Gus Halim seorang menteri memperhatikan saya posisi yang paling bawah, seorang PLD itu kan jenjang paling bawah, tapi beliaunya mau memperhatikan. Nah, itu apa itu Pak yang menarik magnet Menteri Desa sampai sowan Delanggu? Apa yang Anda lakukan itu apa? Nah, saya pikir kan kurang lebih yang namanya TPP itu kan tetap akan berusaha untuk mensejahterakan dan untuk meningkatkan SDM. Jadi ketika saya mencoba membangun rumah belajar, itu kan tujuannya kan untuk meningkatkan SDM anak-anak SD terutama. Ketika saya membangun kelompok-kelompok produktif, itu kan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi yang jenengannya anu lho Pak, kudune tidak ditempatkan di PLD loh. Sekeren itu kegiatannya masuk ya. Nggak habis pikir ya. Begini, enggak, seharusnya jika PLD, PD, TA, Korprov ini kan kolegial nih, teamwork. Umpama ini katakanlah berjalan bagus, mungkin dalam arti bukan berarti kemarin tidak berjalan bagus ya, tapi artinya bisa dioptimalkan. Hasilnya saya kira akan lebih bagus. Saya kasih contoh begini. Ini saat ini di Desa Banaran, ini membuka lahan 2 hektar pisang Cavendish. Di Banaran? Desa Banaran. Ini usaha unit BUMDes. Maksudnya ini inisiasi dari jenengan atau warga masyarakat yang jenengan dorong? Salah satunya juga dari BUMDes, pemikiran unit usaha BUMDes, tapi juga mungkin hasil proses saya mendorong, mengedukasi, ya, mengedukasi sekian tahun, baru akhirnya bisa terbuka wacana, bisa gul sekarang. Jadi Desa Banaran itu punya potensi tanah kas desa yang mangkrak, mungkin 10 hektar lebih, tapi sekarang berani membuka 2 hektar. Itu artinya apa? Katakanlah menciptakan lowongan pekerjaan. Jadi mama 2 hektar itu muat bisa 10 pekerja. Jadi 1 patok 1 pekerja. Berarti BUMDes membuka 10 lowongan pekerjaan bagi desa. Apa mau Pak masyarakat, terutama kaum mudanya di situ, apa mau Pak terjun di? Ada yang mau, ada yang keren. mau. Biasanya kan anak muda kan passionnya kan yang sekarang digital, yang ekonomi kreatif. Nah, enggak. gini, kita boleh terobsesi dengan digital, Iya. tapi jangan lupa digital itu bukan yang di tingkat yang pertama. Tetap yang paling pertama itu yang paling bawah dulu. Tapi kan ya bisa Pak, pertanian itu digitalisasi kan juga bisa Pak, pemasarannya. Boleh, itu setelah next ya, next gitu ya. Kita buat produk ya. Contoh lumpia dulur atau ini BUMDes Banaran.
pertanian, budidaya pisang. Nah, nanti setelah ini ada produk, ketika dipasarkan, baru kita memakai digitalisasi. Tapi ya bisa juga budidaya pisang kalau menguasai teknologi pertanian bisa diterapkan, tapi nanti investasinya tinggi. Nanti mungkin malah nggak menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau penyiramannya pakai drone, pakai drip gitu. Maninya pakai mesin manennya. Nah, pakai pipa-pipa, nanti penyiramannya diperintahkan pakai HP, justru tidak menciptakan pekerjaan. Boleh tetap mengikuti perkembangan teknologi, kita tidak bisa menolak, tapi harus pinter-pinternya menempatkan kita memakai teknologi itu kapan dan di mana gitu. Jadi sambil dulu. Oh iya ya. Masih. Nah, sekarang agak lebih tajam lagi, Pak, untuk konsep pemberdayaan yang mau panjenengan suguhkan di masyarakat ataupun mau yang jenengan arahkan itu sebenarnya seperti apa, Pak? Karena saya lihat itu ya, Pak, masyarakat desa itu kebanyakan hanya latah, Pak, untuk program-program kerja ataupun program pekerjaan, misalnya gawe taman kabeh, gawe ruko kabeh, gawe gedung pertemuan kabeh. Jadi apa itu ya termasuk konsep pemberdayaan sih seperti itu? Pandangan Pak Tama gimana, Pak Tama? Gini, saya mencoba melihat apa sih yang dimaksud pemberdayaan itu dulu ya. Makanya dikupas, Pak. Saya gambaran contoh bagi saya, seorang pemberdaya sejati itu seorang ibu. Nah, kita kembalilah, ketika kita masih bayi, seorang ibu itu betul-betul memberdayakan anaknya. Dari tidak mampu berjalan, akhirnya diajari jadi berjalan. Tidak mampu makan sendiri, bisa makan sendiri, dan sebagainya ya. Nah, harusnya desa itu juga memposisikan sebagai seperti seorang ibu, memberdayakan masyarakat desa. Contoh realnya, contoh nyatanya gimana, Pak? Terutama itu pada masyarakat yang termarginalkan, yang miskin, yang dipinggirkan, itu harusnya difabel juga termasuk difabel. Itu apalagi kalau saya memandang difabel itu yang terpinggirkan kuadrat. Sudah terpinggirkan masih nggak dipikirkan. Jadi itu kalau difabel itu kuadrat itu ya. Sakit nemen ya. Kasihan nemen itu ya. Artinya apa? Kalau desa di sini artinya desa itu Pemdes dengan stakeholder yang lain. Itu kan harusnya kan punya mimpi bersama gitu loh. Oh ya, 5 tahun 10 tahun lagi desa saya sejahtera. 9 tahun, Pak. Bukan 6 tahun deh, 9 tahun. Lah, itu kan person yang bersangkutan gitu loh. Tapi kalau desa secara keseluruhan kan harus punya mimpi. Desa saya 5-10 tahun lagi maju. Nah, desa itu sebetulnya punya segala-galanya. Saat ini ya, Pak? Iya, potensi punya kok. SDA punya, SDM juga punya. Jangan bilang nggak punya. Finansial punya, tiap tahun dikucurin dari dana desa, dari aspirasi. Terus gini, Pak, idealnya, Pak, konsep pemberdayaan contoh real nyatanya seperti apa, Pak? Mungkin bisa diadopsi dari pemerintah desa di Kabupaten Klaten. Konsep pemberdayaan yang tepat untuk masyarakat desa seperti apa, toh, Pak? Apa ternak, apa membangun gedung, apa membangun ruko, apa membangun taman, dan lain sebagainya. Ini kalau dikatakan pemberdayaan yang tepat
itu saya pikir susah karena kita harus Tidak bisa dijeneral. kita harus melihat potensi, Seperti itu ya. melihat dialog masyarakat kan kita harus Nggak latah tanya. seperti yang saya utarakan tadi ya Pak. Iya, masyarakat harus jadi subjek. Saya pendamping. Saya nggak akan mau memaksakan. Umpamanya ini yang bagus sebenarnya ternak lele, tapi masyarakatnya pinginnya ternak domba. Berarti yang Saya paksakan ya nggak akan bagus. ya Anda lakukan itu yang mina padi, kemudian pisang dan domba itu dengan komunikasikan dengan. Oh iya, itu saya komunikasi. Tidak Anda paksakan dari pemikiran Anda terus. Kalau saya paksakan itu nanti jatuhnya nanti top down. Dan warga desa menjadi objek. Saya tidak ingin karena tetap yang jadi subjek itu warga desa. Berarti salah itu Pak. Kalau konsep pemberdayaan itu membangun gedung, ruko, taman, berarti itu kurang tepat. Mungkin bukan istilahnya kurang tepat atau enggak, tapi kalau saya pribadi harusnya di dalam saat pada musdes itu kan punya prioritas, skala prioritas. Ya, kita pertanyakanlah, harus jujur ya. Mama saya bangun gedung dengan biaya kata hampir 2 miliar. Kira-kira prioritas tidak ketika masyarakat masih banyak yang nganggur, masih banyak yang miskin, punya potensi. Nah, di sini artinya apa? Sense of crisis, sense of simpati, empati dan sebagainya ada enggak, yang itu yang saya pertanyakan. Tapi kan bagi sebagian para stakeholder itu kan infrastruktur kan hal yang nampak. Pemberdayaan itu kan susah, sulit, ribet dan tidak nampak. Makanya tidak banyak diminati berbagai banyak kalangan. Oh iya, karena kita masih kecenderungannya. Nggak nampak pemberdayaan ini. Ya apa betul. ya? Kecenderungannya kan pembangunan yang dilakukan di desa-desa itu kan bersifat monumental atau prasasti kan, itu untuk meninggalkan jejak sejarah. Umpama saya jadi kepala desa, suatu saat saya bisa cerita pada anak cucu, loh ini loh balai desa ini dulu yang membangun saya. Nek ninggali ternak wedhus bisa dikenang gimana kan ya? Kalau dombanya jadi 1000 ekor kan ya juga. Itu ya. Yang pertama ada jejak sejarah bersifat prasasti dan sebagainya. Tapi juga belum tentu itu berdampak pada kesejahteraan, peningkatan SDM. Maka kita kembalikan pada prioritas. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat pada dasarnya itu enggak sulit. Pada dasarnya. Saya potong. Kenyataannya loh Pak, saya mengikuti berbagai musrembang dan musdes itu dari perwakilan RT, RW dan berbagai lembaga desa itu kesulitan Pak mencari konsep pemberdayaan yang diutarakan dari waktu musrembang des. Mereka bingung. Aku harus ngopo pemberdayaan ini wujudnya seperti apa? Bingung Pak. Begini, kalau kita bicara bentuknya dulu, bentuk kegiatan pemberdayaan itu mau mencari 1001 macam gampang, bisa gitu ya. Contoh. Ayo kita mau telah di bidang peternakan. Mau budidaya ikan, budidaya ayam, mau budidaya domba dan sebagainya. Saya kasih contoh mau ayam. Iya, iya. Pengembangan biak gitu ya. Anda punya 10 ekor ayam. Iya. Katakanlah 10 ini induk betina. Dalam 1 tahun bertelur berapa? 10 lah anggap. Katakanlah 10. Berarti kan sudah punya tambah 100. Iya. Berarti 110. Nanti dari anggap aja yang induk awal nggak dipakai. Iya. 100. Kembangkan lagi bertelur. Punya 10 kali 100. Dalam jangka 2 tahun. Jadi punya 1110. Ya Anggap aja 1000. Ya. 1000 kali ayam kalau dijual katakanlah 50.000. 50.000 kali 1000 dalam jangka 2 tahun udah dapat 50 juta. Hanya biaya awal 500 dalam jangka 2 tahun menjadi
50 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menikmati telurnya. Yang kedua, kotoran ayam ya jangan dibuang, kita sulap jadi pupuk organik. Nah, kita mau sedikit susah payah di halaman, kita bikin tanam pohon cabai, tomat, terong. Pupuknya dari mana? Kita nggak usah beli pupuk-pupuk yang pabrikan, kan merusak tanah. Kimia ya Pak? Iya, itu merusak tanah. Kita pakai pupuk yang hasil kotoran ayam tadi, kita bikin fermentasi dan sebagainya, nanti jadi pupuk. Buah-buah sayurannya sehat. Terus kita jadi nggak beli ke pasar, kan kita menciptakan sendiri. Kan ini kan contoh kecil. Ya, kenapa nggak mau? Katakanlah tadi Mas Ferry tanya, ya kalau berhasil, ya kita hitunglah umpama tingkat kematian 10% berarti masih segini. Kalau tingkat kematiannya 20%, ya begini. Tapi untuk meminimalkan resiko kegagalan, kan kita bisa berlatih, belajar, studi banding, tanya sana sini dan sebagainya. Gini Pak, untuk konsep pemberdayaan ini apakah juga sejalan seiring dengan peningkatan kapasitas SDM masyarakat desa? Ini kok otomatis? Otomatis ya? Otomatis, karena yang namanya pemberdayaan itu artinya kan dalam bahasa Inggris kan empower. Itu artinya memberdayakan. Dari posisi tak berdaya, bagaimana orang atau masyarakat yang itu tak butuh berdaya pemikiran yang keras itu ya, menjadi berdaya. Itu butuh nah, proses dan ini pemikiran. kan digali dulu potensinya dan sebagainya. Oh, ini kok saya lihat keliling-keliling banyak ibu-ibu ngobrol, ngurumpi dan sebagainya. Oke, diajak gimana? Mau ndak bangun kelompok jahit katakanlah. Oh, belum bisa menjahit. Ya berarti harus ada pelatihan dulu. Berarti pemberian skill, keterampilan. Berarti kan ada pelatihan menjahit dan sebagainya. Nanti kalau sudah bisa, dianggarkan sekalian lah sama desa mendatangkan mesin jahit 5, mungkin mesin obras 2, kan udah cukup. Dengan telah 10 ibu-ibu lah. Nanti kan bisa dibagi. Oh, yang menjahit 5 orang, nanti yang obras 2, yang 3 kan bikin pola sama motong, kan begitu. Ya gini Pak, sekelas Anda itu mengedukasi masyarakat aja butuh waktu yang lama Pak. Kemudian kalau desa itu tanpa ada tokoh seperti ini kan, mau berapa lama masyarakat itu akan sadar tentang pemberdayaan gitu loh Pak. Tadi jangan ngatur Ya, itu butuh edukasi. memang ini yang paling susah, karena banyak kepentingan gitu loh. Berarti kepentingan terhadap dana desa. Tapi seandainya orang, ya Pemdes, BPD, Pak RT, Pak RW mau mengurangi egoisnya demi kemajuan desa, salah satu cara itu ya membangun pemberdayaan. Yang diberdayakan itu bisa warganya, bisa desanya ya. Jadi tidak harus person. Desa itu juga harus bisa diberdayakan. Jadi Pemdes, BPD, Pak RW, Pak RT juga harus punya cita-cita. 3 tahun lagi PAD saya 500 juta. 5 tahun lagi PAD saya 1M. Itu harus punya cita-cita. Dan cita-cita itu direkam di kepala. Apa abadi sih Pak dana desa itu Pak? Hah? Ada masa berlakunya apa selamanya ya dana desa sih Pak? Nah, itu kan soal kebijakan. Menurut pandangan pribadi Anda? Saya pribadi enggak tahu ya, karena yang namanya itu kebijakan politis. Tapi sebetulnya yang saya yang lebih penting itu desanya sendiri. Yang namanya sudah berdaya, mandiri, itu artinya tidak perlu minta bantuan, tidak perlu ngemis gitu ya. Kita harus mandiri gitu loh. Tapi kan persentase desa mandiri di Kabupaten Klaten masih sangat kecil sekali Pak. Nah, ini kan proses. Oh iya. Ya, proses. Jadi
Artinya apa? Ya semua pihak harus ya kerjasama. Ayo, bagaimana desa bisa mandiri? Sangat menyedihkan. Ada desa PAD-nya 1 tahun 2,5 juta, 1 tahun PAD 10 juta. Kalau PAD-nya segitu kecil, kira-kira apa bisa maju, bisa bangun, bisa mensejahterakan? Ini kan sama aja umpama seorang keluarga tiap bulan penghasilannya 500.000. Apa ya mampu mensejahterakan anak istri? Tentu kan akan berjuang kan? Berjuang bagaimana suatu saat gaji saya 3 juta, gaji saya 5 juta kan gitu. Desa kan harus berpikir gitu. Dan ini bukan PR-nya Pemdes, tapi ya BPD, ya Pak RW, Pak RT. Nah, nanti baru dibantu TPP masuk, nanti pihak ketiga juga membantu. Kan selama ini kan desa kan juga kurang terbuka terhadap pihak ketiga. Mungkin ada yang sedikit missing link tadi, Pak. Saya ingin menegaskan kembali, sebenarnya peran BUMDes itu harusnya idealnya seperti apa, Pak, dalam mengawal proses pemberdayaan masyarakat? Apakah itu ada korelasinya? Apakah itu justru ujung tombaknya atau seperti apa, Pak? Wah, itu korelasinya sangat besar BUMDes itu terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Ya, BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa, maka dia otomatis menjadi lokomotif penggerak ekonomi desa. Itu yang diharapkan harusnya. Oh iya. Dan ini akan bisa kalau para stakeholder mau duduk berpikir gimana Arah mengembangkan BUMDes. Nah, selama ini BUMDes itu kurang merencanakan. Ya, kita butuh enek, Pak. Butuh Atau ada Pemdes juga tidak merencanakan. Jadi saya agak menyedihkan seperti ini contoh. Dalam Musdes lalu desa ada penyertaan modal 50 juta. Ini nggak harga gopo. Nah, BUMDes tidak minta, Pemdes tahu-tahu menyertakan modal 50 juta. Pengelola BUMDes juga bingung, mau untuk apa? Akhirnya apa? Nanti bentuknya kan ya asal-asalan, tidak dipikirkan matang-matang. Nah, saat ini Februari, Maret, April, Mei, Juni masih ada waktu 5 bulan, itu harusnya berdiskusi BUMDes. Kira-kira apa ya? Mau usaha apa? Nanti akhirnya bisa dijadikan proposal yang muat rancangan usaha, analisis, keuntungan. Tapi itu kayaknya mustahil, Pak. Emang BUMDes sih sebagai sambilan tok, sampingan suatu pekerjaan ya orang yang mikir seperti itu kayak, Pak. Nah, ini nanti kayak ayam dan telur. Kecuali di duluan mana kan di gitu. manajemen secara profesional sebuah perusahaan mungkin all out bakal mengelola BUMDes ya. Saya bisa membuatkan, kata gini, saya pada desa A, saya sebagai pengelola BUMDes, saya minta gaji setiap bulan 2 juta, gitu ya. Sama pengelola ya 2 juta. Nah, konsep saya, unit usahanya segini, jadi saya mintain pembiayaan untuk modal itu 100 juta. Itu termasuk penggajian pengurus BUMDes. Tapi nanti saya bisa menghasilkan keuntungan 100 juta. Artinya dalam 1 tahun saya bisa menghasilkan 200 juta. Harusnya berani dong komisaris BUMDes itu melakukan hal tersebut. Itu Harusnya. iya. Kan saya paparkan, saya usahanya ini dan sebagainya untuk operasional, untuk belanja, untuk penggajian. Maka butuh 100 juta. Tapi dalam 1 tahun nanti saya bisa mendatangkan 200 juta. Artinya apa? Ada masih laba 100 juta. Saya gini, Pak, menilik apa yang dilakukan pemerintah desa Melanceran, Karanganom itu
kaitannya apa ya, keluar dari tradisi latah dari pemerintah-pemerintah desa yang ada, mereka berani mengambil sebuah program ataupun kegiatan, yaitu sebuah laboratorium komputer sekaligus juga untuk pelatihan digitalisasi, untuk sebuah apa ya Pak, untuk kemampuan di bidang multimedia. Itu baru ada di Blanceran Karanganom, itu Kabupaten Klaten baru ada di situ Pak. Apakah hal tersebut juga perlu diapresiasi atau dicontoh oleh desa-desa di Kabupaten Klaten agar itu Pak, keluar dari zona latah itu loh Pak? Saya kira apa yang dilakukan oleh Desa Blaceran kaitannya dengan tadi ya yang dikatakan Mas Ferry itu luar biasa. Itu artinya juga bisa masuk out of the box ya. Karena desa-desa lain kan lebih banyak lagi euforia desa wisata, mungkin euforia gedung pertemuan, buat kios, taman dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang unik. Sebenarnya bisa dijual dan variabel turunannya juga banyak. Gitu lah. Umpama katakanlah karena punya kekuatan di digital, kan bisa saja toh nanti jasa ya, jasa ya, desa Blaceran membuka layanan jasa digital desa-desa. Gimana cara memasarkan? Nah, bisa diambil oleh Desa Blaceran. Kami punya teknologi, punya SDM untuk membantu. Terus podcast kan juga bisa dikembangkan nanti mendulang cuan ya. Iya, monetisasi. Kalau ini nanti gitu. Makin lama makin terkenal. Ya inilah kehadiran Pak Tono inilah. Subscribernya makin banyak. Ya ini. Di sini bisa ada promosi. Kesempatan ini Pak Tono ada di sini ya, kan kami harapkan itu dongkrak subscriber kita ya Pak Tono sekali Pak Tono kan sudah belum pelatihan. Ya. Nanti siapa tahu nanti perangkat-perangkat desa atau anak-anak muda desa lain yang belum punya keterampilan komputer bisa berlatih di sini tuh. Dan senang hati Pak di sini menyambut kita numpang podcast di sini, numpang belajar di sini juga dari Pemdes Blanceran welcome. Nah, kalau ini kan saya lihat luar biasanya Pak, ini misi sosial. Iya. Ya kan? Karena memberikan ruang terbuka untuk yang mau belajar. Ini misi sosial yang patut diapresiasi juga. Terus gini Pak, kita agak ke dalam organisasi kita di sini tergabung dalam Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten, yang mana kita bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi dan juga pengembangan UMKM. Jadi yang ingin saya minta pertimbangan dari Pak Tono ataupun sebuah pandangan, apakah kita sudah di jalur yang benar sebagai difabel? Apa ya difabel bukan pola ya? Apa yang sudah dilakukan oleh Empatia ini kan sudah berada di jalur yang benar lah. Ya, punya banyak kegiatan kan gitu ya. Jadi pemberdayaan itu kan tidak harus juga bersifat produktif, tapi paling tidak dengan punya banyak kegiatan itu kan kita menjadi apa ya, punya kepercayaan diri dan sebagainya. Terus di sosial kita nggak malu, nggak minder. Ini juga pemberdayaan sekaligus peningkatan kualitas SDM di Papua. Iya. Nah, tapi juga tidak dipungkiri produktivitas itu juga penting, karena itu kan nanti kan menyangkut untuk kehidupan gitu ya. Jadi satu sisi bagaimana kaum disabilitas itu juga bisa produktif. Di Empatia sendiri sudah berbasis pada pelaku UMKM difabel Pak. Jadi kita tidak khawatir hal itu Pak. Luar biasa. Secara fondasi ekonomi kan mereka sudah mempunyai produk dan kegiatan ekonomi, dan terus kita rangkul, kita bawa ke sebuah wadah yaitu Forum Empatia Disabilitas. Nah, tinggal nanti kan PR-nya kan bagaimana promosi, memasarkan, nanti juga meningkatkan kualitas produk. Karena gini Pak, kebanyakan dari difabel itu kan apa ya, orang yang rentan teknologi, orang yang rentan pengetahuan. Jadi kita giring ke arah sini kan agar melek teknologi Pak. Mereka juga
sedikit bisa mengikuti era 4.0 saat ini, era digital saat ini. Itu Pak. Jadi kita ada pelatihan digitalisasi, digital marketing, foto produk, bikin logo, bikin foto produk, dilakukan di sini. Nah, itu kan udah merupakan bentuk pemberdayaan. Saya malah sudah lebih maju ya, sangat kreatif loh ini. Malah desa-desa malah belum melakukan seperti ini. Kreatif kita lagi malah kita juga di ekonomi kreatif kita juga ada podcast, kita aktif di sosial media, menjaring sponsor untuk kita beritakan di kita ada itu Pak, portal online empatiashop.com. Mungkin Pak Tono kalau itu juga portal jual beli sekaligus juga untuk portal berita, kalau Pak Tono suka menulis bisa dituangkan di portal online kami, beritakan. Ya, siap-siap nanti untuk menulis di portal online. Karena menarik Pak, apa yang Pak Tono kerjakan saat ini bagi saya sebenarnya penuh inspirasi dan juga apa ya Pak, mendobrak para pendamping lokal desa ataupun pendamping desa. Loh iki loh sebenarnya sesuatu yang dikerjakan jangan hanya normatif, apa yang melekat pada jabatan jenengan-jenengan gitu loh Pak. Keren. Oke Pak, menyambung dari apa yang jenengan sampaikan tadi bahwa apa ya kemahiran Anda ataupun skill kelebihan Anda itu menulis yang tertata, rapi, indah dan bermakna, apa tidak kepikiran untuk dituangkan dalam sebuah buku, ya mungkin buku tentang BUMDes dan lain sebagainya seperti itu. Memang saat ini saya sudah punya gagasan dan sudah coba saya lakukan, tentu dalam proses ya. Saya ingin membuat buku tentang BUMDes. Sebenarnya idenya sederhana. Iya, iya. Di Klaten itu ada 391 desa. Hampir keseluruhan sudah punya BUMDes. Tapi dari sekian 391 BUMDes kan banyak yang tidak aktif, tapi juga banyak yang sudah bagus. Gitu ya. Nah, saya akan mencoba memotret BUMDes-BUMDes yang sudah berjalan bagus. Kalau ini dibukukan, kan bisa menjadi pendorong desa-desa yang mana BUMDesnya tidak aktif gitu kan. Jadi mungkin akan menjadi tertarik untuk memajukan BUMDes di desa masing-masing. Saya bayangkan umpama BUMDes itu bisa berjalan bagus, Yeah. baik desa juga akan sejahtera. Mama saya kasih contoh konkret, katakanlah desa Pluneng. Pluneng, Ya, yang punya desa kolam Pluneng. renang itu ya? Yang ada kolam renang. Itu kan mempekerjakan sekitar 26 warga desa. Kan luar biasa. Itu baru satu unit usaha umbul ya, umbul atau kolam renang. Kita bayangkan Ponggok, Unut, Hidowayah, itu berapa pekerjaannya. Nah, kalau BUMDes-BUMDes yang ini bisa saya potret, saya tulis, kan bisa jadi buku. Memang saya harus mau tidak mau meluangkan waktu, karena saya akan mewawancarai satu persatu direktur BUMDes. Tapi saya lihat tulisan-tulisan yang sering Anda share di grup WhatsApp itu kan dari serial 1 sampai 26 itu kan begitu apa ya, rumit itu loh Pak. Nah, ini kan lebih bersifat kayak pengalaman, entrepreneurship, manajemen, bagaimana membangun telah BUMDes yang baik gitu ya. Nah, kalau saya lebih, kalau yang ini nanti saya hanya menonjolkan BUMDes, saya mau mengangkat BUMDes-BUMDes yang sudah berjalan bagus. Paling tidak kalau ini bisa saya angkat jadi buku, nanti bisa mau baca kan memotivasi. Iya, saya juga ingin seperti ini, tapi jangan sama, jangan latah ya. Nanti latah ya sama aja, jadi harus dengan potensinya masing-masing. Seninya di situ, menggali potensi, lalu mengajak masyarakat desa
Nah, di situ gotong royongnya, nilai gotong royong harus bisa muncul untuk yuk desa kita maju makmur dalam 5 tahun atau 10 tahun. Kita harus punya mimpi. Warga desa, Pemdes, TPP harus punya mimpi. Dan itu juga apa ya Pak, untuk antisipasi suatu saat kebijakan politik nasional tidak ada lagi dana desa, desa sudah siap. Kalau Sudah siap. Kalau andai kata desa punya PAD 1M, itu siap. Dan itu sebenarnya kecil. PAD 1M itu kecil. Kok bisa Pak? Lah, artinya kan sebulan kan harus untung dapat 100 juta. Banyak loh Pak, 100 juta. Wah, ya kecil, Pak. Desa potensinya besar. Hanya tinggal kita menggali atau enggak kok. SDM-nya juga ada. Mungkin ya apa ya salah di manajemennya Pak, mungkin kayak di desa Konoha sono kan punya kas desa berapa hektar itu kan punya, tapi kan terus dengan gampangnya cuma disewakan Pak, dilelang dapat jasa sewa. Iya. Ada seperti kan instan gampang Pak daripada Kalau saya sangat sayang itu di Konoha sayangkan, ada seperti itu Pak, kebijakan seperti itu tanah di kas desa Konoha. itu sebaiknya jangan disewakan. Itu bagi saya kerugian besar. Umpama punya 10 hektar, 10 hektar itu katakanlah 1 hektar 5 patok. Disewakan. Berarti kan 50. Misalnya disewakan, Ya. hektarnya 1 juta, 1 juta cuma setahun kali berapa? 10 juta. Kalau 10 hektar disulap jadi budidaya apa gitu ya, pepaya California atau pisang Cavendish atau jambu kristal, Sebenarnya apa sih yang harusnya bisa mengerjakan. mengarahkan ke pemikiran seperti itu? Apa sih Pak? Kok desa-desa sulit ke arah situ? Apa sih Pak sebenarnya kendalanya itu? Sebenarnya penghambatnya apa sih Pak? Nah, Pemdes terutama kepala desa saat ini harusnya punya tuntutan, salah satunya itu harus punya jiwa wirausaha. Itu Kalau ya kuncinya ya. kalau kepala desa itu tidak punya jiwa wirausaha, sangat susah desa mau melakukan atau mau mengembangkan. Tetap kembali ke pola pikir tadi, mending disewa kayak digarap kayak. Oh iya, itu kan aman. Aman dan beresiko ya. nyaman gitu kan. Tapi kalau rata-rata bumdes yang maju-maju itu rata-rata kepala desanya itu punya jiwa wirausaha, pemikirannya progresif, terbuka. Lalu yang ketiga menekankan dialog, jadi komunikasi, terus akhirnya mau menggandeng pihak ketiga. Di Delanggu saya kira kita bisa kok menggandeng kampus UNS. Oh, kalau Delanggu keren Pak, beda Muhammadiyah. karo desa Kan Konoha. dekat, Ya. ya. Kita kan tertolong dengan jarak yang dekat. Dengan UGM Jogja juga nggak terlalu jauh. Kalau kita punya niat baik, kita datang ke kampus-kampus, minta tolong dibantu untuk merancang dan sebagainya. Saya yakin mereka siap membantu kok. Asal desa mau gitu loh. Gini Pak, saya melihat itu kan pengawasan dan pendampingan terhadap dana desa itu kan sangat intensif Pak. Tapi kok ada ya Pak, masih ada ya penyelewengan anggaran dana desa. Semen terasa seperti Royco itu loh Pak. Wah, Kok iya. itu kan masih ada, luputnya di mana sih Pak? Kok luput pengawasannya Gini itu? loh Mas Heri, saya sederhananya gini ya. Sampai kiamat, Heeh. dosa itu tetap nggak akan hilang gitu. Walaupun tiap hari ada khotbah, dakwah, keagamaan, tokoh agama apapun juga sudah menyuarakan gini-gini. Toh manusia kan dia masih berdosa toh. Padahal itu sudah ditekankan Pak Jokowi juga loh. Dana desa Sama perilaku koruptif meskipun sudah dibentengi regulasi pendampingan sistem, dan pengawasan itu tetap pasti akan ada celah gitu loh. Namanya manusia itu kadang-kadang dalam hal berbuat yang tidak bagus itu lebih pintar selangkah. penjahat selangkah lebih depan. Oh iya, penjahat itu pasti selangkah lebih di depan daripada polisi. Iya. Termasuk perilaku koruptif itu ya tetap akan selalu ada lah.
Tapi Biar- kita berusaha meminimalkan Pak, dengan tata kelola keuangan yang bagus, yang baik dan Padahal sebagainya. leadership saat ini Presiden kita Pak Jokowi sudah menaruh sebuah teladan yang luar biasa loh Pak. Tapi kan kok masih sampai seperti itu kan ya kita sayangkan loh Pak. Padahal negara ini udah dibangun dari topnya sendiri udah keren Pak. Nah, jangan lupa Hmm. kita diwarisi oleh rejim Orde Baru selama 32 tahun itu kan perilaku mental koruptif. Dan perilaku mental koruptif ini, budaya koruptif ini kan sudah melekat kuat. Jadi dari atas sampai bawah, Akar. kiri kanan itu hampir semua kan melakukan tindakan korupsi ya. Dan ini buat saya kejahatan terbesar. Karena apa? Ketika seseorang melakukan korupsi, itu yang dikorbankan itu banyak. Tapi kalau penjahat, itu korban mungkin satu. Yang terbunuh mungkin satu. Tapi kalau koruptor, itu lebih besar. Contohnya, katakanlah, ya di koran, di berita-berita banyak, korupsi sekian miliar dan sebagainya, puluhan miliar. Itu kan sebetulnya kan hak untuk rakyat. Tapi diambil untuk kepentingan pribadi. Dan itu Pak mungkin ya apa ya Pak perilaku curang kepada dana desa apa juga karena pengawasan KPK juga tidak sampai ke tingkat desa ya Pak. Seperti itu Pak kelemahannya. Pengawasannya sebetulnya ya tidak kurang. Dari TPP bagus. Lalu sifatnya kan juga pendampingan kan. TPP kan bukan seperti penegak, jadi mengingatkan. Jadi kalau mama ini tidak sesuai dengan tata kelola kan TPP mengingatkan. Tapi kalau yang diingatkan tidak mau ya Itu sering didengar nggak Pak? Apa sering dicuekin? Wah itu urusannya Pemdes lah gitu ya. Didengar atau enggak. Nah, kalau yang lembaga yang katakanlah punya wewenang ke sana, tadi KPK, Inspektorat dan sebagainya, itu kan seringkali kan menunggu laporan. Tapi Inspektorat itu juga rutin tiap tahun pasti secara acak datang ke desa melihat laporan-laporan dan sebagainya. Tetap ada pengawasan, ada pembinaan, itu ada. Mungkin ini Pak closing statement panjenengan di akhir penghujung acara ini, pesan Anda untuk desa-desa di Kabupaten Klaten seperti apa? Monggo jenengan sampaikan sekaligus closing statement pada pertemuan kita malam hari ini. Saya selaku pendamping lokal desa itu melihat, memandang bahwa desa itu punya potensi besar untuk maju. Maka ya mari kita bersama-sama bergandeng untuk memajukan desa. Jangan sampai ada warga desa yang tertinggal, yang masih miskin, yang masih susah cari makan. Jadi semangat SDGs desa, no left behind, itu betul-betul dihidupi, dihayati. Jadi kita maju sejahtera bersama-sama. Saya yakin kalau semua pihak punya mimpi yang sama, desa akan maju. Betul. Pak, terima kasih atas sharing-sharingnya pada malam hari ini kepada sahabat Empatia. Demikian tadi bincang menarik kita bersama Pak Thomas Sutono selaku pendamping lokal desa di Delanggu. Jangan lupa tetap dukung channel kami, komen, like, share, dan subscribe. Salam inklusi. Matur suwun, Pak. Wis jam. Jamnya mati kok nih, Pak. Oh, jam mati toh, kaget toh.